Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Satriawan Dini Haryanto STMM. Saya adalah dosen program studi teknik mesin di Universitas Akprin Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan prasyarat PDD UKT-PT untuk bagian pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen periode tahun 2025. Mata kuliah yang saya angkat pada video kali ini adalah mata kuliah sistem kendali, yaitu mata kuliah yang diajarkan di semester 6 dengan bobot SKS sebesar 2 SKS, dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 5, CPL 7, CPL 8, dan CPL 9. Untuk CPL 5 yaitu seperti Bapak Ibu bisa lihat di layar, yaitu mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah rekayasa yang kompleks pada sistem mekanika. Kemudian CPL 7 yaitu mampu melakukan penelitian yang mencakup identifikasi, formulasi, dan analisis masalah rekayasa kompleks pada sistem mekanika serta komponen-komponen yang diperlukan. CPL 8 yaitu mampu merumuskan solusi dan berkontribusi untuk penyelesaian masalah rekayasa mekanik dan komponennya. CPL 9 mampu menerapkan perangkat lunak rekayasa dan memanfaatkan sumber daya lokal ramah lingkungan dalam mendesain sistem mekanika dan komponen yang diperlukan. Pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran mata kuliah yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu menggunakan prinsip-prinsip penyusunan diagram blocks dan fungsi transfer untuk memodelkan sistem fisis dalam bentuk representasi visual pada suatu plan atau sistem yang dikendalikan. Ini inline dengan CPL 5 dengan taksonomi Bloom C3. Kemudian CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi kestabilan respon dari suatu sistem fisis mekanika, yang mana ini mengacu ke CPL 7 C4 ya. Jadi taksonomi Bloom-nya di ranah analisis. Untuk CPMK ketiga yaitu mahasiswa mampu mengorelasikan perubahan nilai konstanta, proporsional, integral, dan derivatif terhadap respon yang dihasilkan dari suatu sistem fisis pada jenis controller PID. Berikutnya adalah mahasiswa mampu menganalisis prinsip sistem kendali dan mengimplementasikannya dalam bentuk program di suatu pengendalian PLC menggunakan software CX Programmer pada sistem fisisnya. Nah, ini adalah CPMK yang inline dengan CPL 9 dan taksonomi Bloom P4. Oke. Untuk mata kuliah sistem kendali sendiri, ini merupakan mata kuliah yang tujuannya yaitu memberikan pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa dalam merancang, menganalisis, dan mengoptimalkan sistem kendali pada berbagai aplikasi teknik dan industri. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah untuk mengajarkan mahasiswa tentang teori dan prinsip dasar dalam sistem kendali, metode analisis, serta penggunaan alat-alat dan teknologi terkini dalam pengembangan sistem kendali. Mahasiswa juga dapat mengaplikasikan konsep dan keterampilan dalam merancang sistem kendali menggunakan software. Berikutnya akan kami jelaskan tentang struktur dari mata kuliah ini terkait dengan bahan kajian dan juga terkait dengan penilaian yang kami lakukan pada mata kuliah ini. Berikut adalah bahan kajian yang kami terapkan dalam mengampu mata kuliah. Ya. Untuk beragam pertemuan, yaitu dimulai dari minggu pertama. Di sini ada rincian di dalam dokumen RPS yang sudah disusun, dari mulai bentuk kuliah yang dilaksanakan secara offline dan juga secara online. Kemudian metode kuliahnya secara diskusi, kemudian ceramah, dan kita juga melakukan simulasi menggunakan perangkat lunak yang kita pakai untuk menganalisis beragam contoh kasus sistem pengendalian. Untuk penilaiannya ditunjukkan
pada layar berikut. Di sini ada pengisian komponen evaluasi. Jadi tiap tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4, kemudian UTS dan UAS, saya menggunakan panduan terkait dengan poin-poin komponen evaluasi untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini, seperti ditunjukkan pada layar berikut. Berikutnya ini adalah terkait dengan bobot penilaian, yaitu tabel yang berisi minggu pertemuan tertentu, kemudian CPL yang ingin dicapai, CPMK yang kita ajarkan, kemudian ada indikator dan tingkat taksonomi Bloom. Jadi dokumen ini berperan sebagai panduan gitu dalam mengajar mata kuliah sistem kendali. Di video ini saya mengambil topik pada pertemuan ke-9 ya. Nah, yaitu pada topik bahasan PID. Nah, berikutnya Bapak Ibu akan melihat bagaimana kuliah di mata kuliah sistem kendali ini saya laksanakan di kelas. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat ya? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang controller PID. Minggu lalu kita itu udah membahas cara gimana menyeting PID. Masih ingat nggak? Yang cara trial and error. Masih ingat? Aku masih ingat nih, trial error. Oh, masih Pak. Masih ya? Masih ingat ya? Oke. Gimana? Kemarin kan ada 3 konstanta. Betul, 3 konstanta. Ada apa aja? Konstanta proporsional, konstanta integral, dan konstanta diferensial gitu ya. KP, KI, dan KD. Nah, KP, KI, dan KD ini diatur secara trial and error. Kalau metodenya trial error, fungsinya buat apa? Supaya respon sistemnya itu bisa kita atur sesuai spek yang mau kita pakai ya, yang dibutuhkan di instalasi atau di plant. Untuk menentukan gimana respon si mesin ini untuk mencapai nilai parameter output yang kita inginkan. Di sini kan C fungsi T, ini T. Nah, ini adalah fungsi time series. Artinya C fungsi T ini variabel yang kita kontrol. Nah, kita pengen misalkan ini 1 nilainya. Kita pengen grafiknya itu untuk mencapai 1, ini kita tentukan gitu, enggak begini. Nah, ini kan osilasi dia namanya. Enggak pernah sampai di angka 1. Nah, yang kita pengen mungkin kita bisa bikin dengan controller PID, grafiknya jadi seperti ini misalkan. Gitu. Sampai ada di satu titik dia di fase apa? Di sini. Fase apa? Ketika perubahan nilai ini sudah tidak berfluktuasi tapi ada nilai toleransi tertentu. Fase apa ini namanya? Waktu apa? Berikutnya, setelah tahu TD, TS, maka ada yang namanya variabel TR. Masih ingat ya grafik ini? TR saat si sistem yang kita kendalikan itu mencapai 90% dari nilai yang dituju. Dihitungnya dari angka 0. Nah, 90% tinggal Anda petakan di sini. Cacah misalkan, ini 0,5 di sini, 0,75 di sini. Berarti sekitar di sini. Nah, ketika dia di sini, sebelum kasih controller berapa, sesudah kasih controller berapa. Nah, ini bisa kita lihat waktunya. Ini namanya rise time, TR. Kemudian waktu saat dia di puncak tertinggi sini, TP, peak time. Ketika Anda tahu diagram atau kurva ya,
dari respon suatu sistem, maka berikutnya adalah kalau kita kasih controller, cara tuning controllernya seperti apa, kemudian data apa aja yang harus saya ambil, kan gitu. Nah, di sini ada satu metode namanya metode Ziegler-Nichols. Ini nama orang. Jadi beliau ini saintis di bidang sistem kendali. Beliau punya formulasi dan metode untuk mencari nilai konstanta-konstanta ini. Seperti yang kita bahas minggu lalu, PID ini kita sebenarnya tidak harus pakai ketiga-tiganya. Paham nggak? Ketiga-tiganya kita nggak harus pakai. Misalkan Anda mau setting KP, Anda mau pakai kontrol proporsional aja misalkan. Berarti I sama D-nya dibuat berapa nilainya? Dibuat 0. Benar, dibuat 0. Karena di dalam sistem closed loop, ketika Anda punya sistem seperti ini inputnya misalnya. Di sini sistem yang mau kita kendalikan itu punya model matematik. Model matematiknya diwakili oleh fungsi transfer ini. Cara carinya kita pakai penurunan hukum-hukum fisika. Ngerti? Misalkan kalau misalkan mekanik, berarti kan ada hukum kedua Newton, ya. Ini ada benda misalkan diam, kemudian Anda gerakkan, maka di sini ada F, M, kemudian dia ada gerak ke sisi sebelah kanan misalkan. Nah, F-nya sama dengan M kali A. Nah, ini M kali D V per dt, kan gitu. Nah, kalau Anda tuliskan ke persamaan, maka ini harus ada di domain X, turunan kedua dari jarak M kali X double dot. Double dot ini artinya turunan kedua terhadap waktu dari fungsi jarak gitu. Nah, oke, reminder. Sekarang kita lanjut lagi ke sini. Karena sistem fisis ini punya fungsi transfer tertentu, nah, berarti dia punya perilaku yang bisa kita tebak, gitu. Karena kalau kita masukkan input, masuk ke fungsinya, menghasilkan output, gitu. Artinya kita bisa paksa sistem ini untuk berosilasi dulu. Baru osilasinya itu kita amati polanya seperti apa. Nah, kalau misalkan terjadi osilasi di sini, suatu sistem ini, katakan osilasinya seperti ini. Ini kan gelombang, ini amplitudonya. Untuk konteks sistem kendali, ini C fungsi T atau variabel terkontrol. Kemudian ini adalah T-nya. Di sini saya bisa hitung ada 1, ya, 2, 3, 4. Ada 4 gelombang. Benar kan? Misalkan saya ambil waktunya di sini. Kan ini kan 1 gelombang kan? Ini setengah puncak, ini setengah puncak, setengah tambah setengah 1. Ini 1 lembah. Ini 1 gelombang. Ya kan? Nah, ini 1, berarti di sini ke sini berarti berapa? 2. Oh, berarti 2. Berarti gelombangnya ada 2. Nah, terus waktu di sini dan sampai ke sini kan bisa kita hitung. Kita sebut sebagai sigma T, gitu ya. Kita hitung dari sini ke sini. Berarti periodenya adalah 2 dibagi sigma T. Sigma T. Nah, gitu. Ini periodenya. Nah, periode ini
yang kita sebut sebagai periode ultimate. Ya. Nanti ini sangat berguna ketika kita mau mencari konstanta proporsional, integral, dan si konstanta diferensial. Nah, kemudian ya, kita belajar materi tentang tuning Jaeger-Nichols. Ini setelah kuliah ini Anda seharusnya udah bisa apa sih kan gitu. Nah, ini saya tuliskan di sini menjelaskan prinsip dari tuning Jaeger-Nichols ini. Kemudian menghitung parameter PID-nya. Lalu Anda bisa menganalisis respon sistem kendali sebelum pakai controller PID dan sesudah, seperti yang kita tunjukkan di sini tadi contoh awal. Jadi sebelum kita kasih controller seperti apa, sesudah kita kasih controller seperti apa. Pertama kita lihat sistem distel agar hanya menggunakan controller proporsional saja, P saja. Kemudian dinaikkan secara bertahap, lalu setelah naik secara bertahap, kita lihat osilasinya sampai dia terus-terusan osilasi. Nah, nilai yang sudah kita atur di sini, inilah nilai dari KP yang kita sebut sebagai gain ultimate, gitu. Nah, kemudian kita ukur periodenya, waktu siklusnya ini. Jadi kalau misalkan ada banyak gelombang, kita ambil aja di 2 atau 4. Seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan rumus. KU ini adalah nilai gain ultimate, kemudian P ini adalah si periode ultimate-nya. Kalau kita mau pakai controller proporsional saja, tinggal setengah dikalikan dengan nilai gain yang udah kita coba tadi, gitu. Tapi syaratnya adalah Anda mesti nomor 2, temukan nilai penguatan maksimum sebelum sistem menjadi tidak stabil. Saat KP dinaikkan, konstanta proporsional dinaikkan, sistem mulai menunjukkan osilasi terus-menerus yang stabil, amplitude tetap. Nah, jadi saat ini naik, lalu osilasinya udah mulai tetap. Nah, langsung kita praktekkan di simulasinya. Jadi ada satu software namanya Scilab. Ya, ini free. Kalau MATLAB kan ada bayar. Jadi Scilab ini powerful kalau untuk bidang-bidang sistem kendali ya. Bidang-bidang sistem kendali apapun ya, mulai dari bikin controller sampai ke perhitungan matematik ya. Matematik yang sifatnya rumit gitu. Nah, ini kita tulis xcos. Jadi akan muncul bentuknya seperti ini. Nah, barulah kita masukkan susunan diagram blocks untuk sistem yang mau dianalisis, gitu. Ada bentuk dasar sebenarnya, ya, ada bentuk dasar untuk suatu sistem yang terkendali. Di sini kita bisa simulasikan. Jadi bermula dengan menuliskan fungsi transfernya yang seperti apa yang kita mau coba. Di sini saya coba fungsi transfernya itu seperti di materi yang sudah saya buat ini, ada nilai mana tadi? Ah, ini. Kita pakai nilai gain di 10 per S kuadrat plus 2S plus 10. Oke. Nah, maka kita inputkan ke diagram blocks. Sini double klik, 10 dibagi S kuadrat plus
2S plus 10. Nah, apa yang salah di sini? Lihat, 2S itu artinya 2 dikali S. Berarti ini kita mesti kasih tanda kali. Nah, di sini. Berikutnya kita setting sinyalnya ya. Kita masukkan step function di sini. Step function. Kemudian kita perlu apa lagi kalau kita mau lihat respon suatu sistem di diagram blocks? Summing junction, masukkan summing junction sini. Nanti kita susun. Karena layarnya kecil ya. Nah, ini kita geser aja gini. Summing junction-nya masukkan. Nah, lalu ini PID belakangan aja nanti. Ini gain block. Ini untuk umpan baliknya. Jadi Anda bisa mirror posisinya. Inputnya dari sisi sebelah sini ya. Outputnya sini. Oke. Kemudian kita perlu mengamati responnya. Nah, mengamatinya itu kita pakai osiloskop ya. Ini osiloskopnya tarik. Kemudian berikutnya adalah clock. Clock ini untuk membuat grafiknya nanti. Fungsi terhadap waktunya. Nah, oke. Kita punya fungsi transfer suatu sistem. Kemudian kita punya peralatan. Lalu kita hubungkan sinyal ini. Agak kurang rapi ya. Oh, auto ini ya, dia auto korek. Oke. Ini kita koneksi ke sini. Nah, lalu pengaruhnya PID apa kan gitu. Kita cek. Ini kita ubah di 2 biar skalanya bisa lebih jelas. Nah, seperti ini. Kita coba screenshot. Berikutnya PID-nya bisa kita input di sebelum sistem fungsi transfernya. Bandingkan dengan sebelum pakai controller. Ya. Ini baru kita setting di proporsionalnya bernilai 1 aja udah kentara gitu. Nah, di Ziegler-Nichols itu Anda mesti cari nilai si KP-nya ini sampai dia bikin grafik osilasi gitu. Sampai dia bikin grafik osilasi. Oke. Nah, setelah dapat nilai grafiknya atau bentuk grafiknya saat osilasi, baru Anda kunci nilai KP-nya tadi, lalu Anda hitung si nilai dari periodenya ini. Periode itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu, periode. Niko, apa periode? Waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu gelombang, ya. Jadi kan periode itu angka atau waktu yang dibutuhkan dari titik sini sampai ke titik sini, atau dari titik sini sampai ke titik sini, kan gitu. Nah, kalau misalkan kita hitung ini gelombangnya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, 3 dibagi waktu dari sini ke sini, berarti kan sama saja ketemu periode gitu. Makanya tadi itu ini rumusnya. Ini kalau kita ngambil gelombangnya 2 dari grafik ini, diambil dari tengah, ya berarti dari tengah ke tengah 1 dari sini ke sini. 1 tambah 1, 2 dibagi waktu dibutuhkan di sini. Nah, itulah nilai PU periode
ultimate. Nah, berikutnya kalau Anda sudah dapat pola osilasi, kemudian Anda sudah dapat nilai PU dan nilai KU-nya otomatis dapat kan? Tinggal untuk nilai KP di controllernya Anda kalikan setengah. Kalau Anda mau pakai proporsional aja. Tapi kalau Anda mau pakai P dan I, Anda kalikan dengan ini untuk konstanta proporsionalnya. Yang konstanta integral rumusnya 1,2 dikali KP dibagi periodenya tadi. Bisa dipahami? Nah, ini acuannya. Nah, 90% industri kontrolernya PI. 90% mesin-mesin industri. Kontrolernya proporsional dan integral. Jadi kira-kira prinsip dasar dari Ziegler-Nichols ini yang Anda tangkap apa? Gung. Mas Agung. Yang saya tangkap tuh kecepatan ya Pak. Maksudnya kecepatan menghitungnya. Kecepatan untuk menghitung supaya stabil ya, gitu ya. Oke. Kemudian Kemudian situ ya, kemudian menggunakan rumus yang tadi Pak. rumusnya lebih sederhana ya. Ini Dikalikan gitu. ya, sudah ada koefisien yang ditemukan oleh Ziegler dan Nichols yang bisa kita pakai, kan gitu. Setelah osilasi itu didapat, Anda masukkan nilai K proporsional yang sudah diperoleh tadi. Nah, itu tadi diberi nama K ultimate. K ultimate dipakai untuk nyari kalau Anda mau pakai PI, ini K ultimate lagi, ketemu PID ketemu K ultimate lagi. Jadi kuncinya ada di K ultimate dan apa satu lagi? Yusron. Apa? K ultimate dan apa? Metode Ziegler-Nichols ini. Kunci parameter untuk mengaturnya. Apa? P ultimate, periode ultimate, ya. Jadi waktu. Anda menghitung 2 parameter aja, cukup 2. Maka Anda bisa memperoleh settingan Ziegler-Nichols yang bisa diterapkan gitu. Cukup jelas? Jelas? Oke. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.